warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang sebelum saya sampaikan, kita kedatangan Coach Master Anggur Balikpapan. Saat ini sedang persiapan untuk proses penanaman bibit anggur. Nanti kita akan berbincang dengan beliau bagaimana cara membuat media tanahnya, campurannya apa saja, kemudian bagaimana cara memindahkan bibit anggur ke dalam planter bag atau media tanam, yang nantinya kita akan ulas bersama beliau. Nah, kita lihat. Ini perkenalkan. Iya. Master Coach Anggur Balikpapan. Oke, nanti kita sambung lagi setelah media siap dan kita akan bertanya kepada beliau bagaimana prosesnya, apa saja yang mesti harus kita lakukan dengan Master Coach Anggur Balikpapan. Oke, nanti kita sambung kembali. Kita sambung kembali. Saya bersama Coach Anggur Balikpapan. Beliau adalah penggagas anggur di Balikpapan. Ini saat ini kita sedang persiapkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan beliau akan jelaskan. Yang pertama mungkin kita melihat planter bag diisi media tanam. Ini media tanam ini apa aja ini, Coach, yang harus kita persiapkan, Coach? Oke, pertama dari planter bagnya ya. Ini planter bag ukuran 150 liter. Jadi kalau anggur itu minimal bagusnya dianya pemakaian itu di 100 liter minimal. Minimum ya? Minimum. Jadi kalau misalnya mengisi media, jangan langsung diisi full. Karena namanya anggur nanti dianya kan habis buah, dia perlu regenerasi baru lagi. Jadi untuk numbuhin akar-akar barunya lagi. Jadi perlunya nanti kita buat nambah media biar akar barunya keluar lagi. Jadi kalau kita langsung nanti full, dianya nembak di awal, besar di awal. Nanti untuk keduanya kita harus ngerubah lagi, bongkar-bongkar. Jadi kalau misalkan setelah akar ini terisi, kita tinggal tambahin sedikit aja atasnya begitu ya? Untuk palingan pupuk gitar, pupuk kandang gitu. Kalau ini bisa sampai berapa kali berbuah masih cukup ini. Nanti kan sistem pemupukannya kita pakai sistem yang cair. Jadi dia nggak nambah media tapi nutrisinya cukup. Oke, saya lanjut lagi pertanyaannya belum terjawab. Ini medianya apa aja ini, guys? Jadi kalau untuk media di sini ini ada sekam bakar, sekam mentah bisa ataupun sekam bakar. Jadi fungsinya sekam bakar atau sekam mentah itu dia supaya tanah itu poros. Baru juga kandungan humusnya kalau sekam bakar kan bagus dia. Terus itu ada pasir sama pupuk kandang. 1:1. Jadi pupuk kandang 1, pasirnya 1, setengah nggak masalah. Jadi maksimal di 1:1 semuanya. Itu tadi putih-putih dikasih apa tuh, Bos? Dolomit. Kasih kapur ya? Iya. Jadi dolomit itu buat netralkan pH tanahnya. Sama yang namanya pupuk kandang itu pasti masam sifatnya. Jadi perlunya kita kasih dolomit biar pH-nya standar. Karena kalau dia nggak standar itu nanti dia pertumbuhannya kurang, perkembangan akarnya kurang. Ya. Jadi ini perlunya juga diganjal kayu. Karena planter bag ini lubangnya di bawah. Kalau dia hanya ditaruh langsung kontak di sini, lubangnya ketutup dia. Nanti waktu hujan genang air. Waktu pemupukan penyiraman dia airnya genang. Malah nanti dianya itu terlalu becek, hilangin kadar di pupuknya hilang, dia buat masam. Terus kalau ada genangan air memungkinkan nggak jadinya terjadi pembusukan akar? Pasti. Pasti ya? Iya. Meskipun udah ada pembusukan akar, nanti akar tuh jalannya nggak bagus, dia kayak bendol-bendol gitu nah. Jadi pertumbuhannya nggak bagus dia. Apalagi kalau ketemu akar serabut, soalnya kalau anggur ini kan akarnya akar serabut. Jadi kurang bagus dia. Jadi harus nggak boleh becek. Makanya perlunya kita ganjal biar airnya turun. Oke, Coach. Mungkin banyak informasi-informasi untuk penanaman awal ini. Tadi disebutkan ada kohe, kemudian sekam bakar, kemudian ada tanah atau pasir ya di sini dalamnya. Kita bisa nggak menggunakan tambahan pupuk-pupuk lainnya pada waktu penanaman pemindahan awal bibit ini? Dan kira-kira berpengaruh nggak dengan bibit yang ditanam atau sampai dengan bibit yang siap yang bagaimana yang bisa
diimplementasikan? Kalau bibit itu sebenarnya kalau dianya sudah kuat kena matahari sudah bisa dipindah di grounding. Baru pertumbuhan akar itu juga bisa. Kalau sudah akarnya banyak bisa dipindah. Jadi kalau biasanya saya tambahkan NPK sama TSP. Jadi dianya kan kalau dihambur tapi jadi kocor. Jadi pas TSP itu kan apa? Hancurnya lama nih. Jadi sewaktu akar itu sudah mulai nyebar, kemungkinan dia hancurnya itu TSP itu sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Masih itu kadang-kadang. Jadi harapannya waktu akarnya sudah jalan, pokoknya sudah matang kondisinya. Jadi sudah siap diserap nutrisinya. Jadi ada saya tambahkan di sini buat mancing pertumbuhan. Ini nggak berpengaruh sama akar muda ya? Jauh yang penting. Ini kan kita taruhnya di pinggir sini. Oh, jadi nanti sudah masa waktu dia Jadi kita mencapai taruhnya sudah. di sini ya. Nanti pun kalau kita naruh posisinya begini. Nah, Jadi tidak langsung tersentuh, tidak. iya. Jadi waktu kena hujan dianya kan enggak ngumpul ke tengah pupuknya. Jadi langsung poros. Itu makanya fungsinya kalau pakai sekam bakar sama pokoknya sekam-sekaman lah. Oke, mungkin cukup ya dari informasi persiapan media tanam ini. Terus ini kondisinya memang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah ini ya. Iya. Tapi kalau untuk medianya bagus karena pupuknya sudah matang. Jadi biasanya kalau pupuk belum matang dipegang gini panas dia. Tapi ini kondisinya dingin. Jadi ini tinggal disiapin bibitnya, tinggal ditaruh aja ya. Oke, mungkin kita persiapkan bibitnya dulu. Nanti prosesnya bagaimana, dan mungkin kita pertanyaan kedua selanjutnya adalah jenis-jenis anggur apa aja yang tergolong genjah ya, yang maksudnya mudah berbuah, perawatannya tidak terlalu ribet untuk pemula gitu ya. Mungkin seperti itu, kita persiapkan dulu bibit. Ya, ini salah satu jenis yang akan kita tanam di di lokasi kita. Salah satunya adalah jenis apa ini, Coach? Ninel. Ninel. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa dijelaskan, Coach, jenis-jenis anggur apa aja yang tergolong apa? Dibilang Gampang itu dibuahkan. gampang dibuahkan Genjah, dan istilahnya perawatannya mudah itu apa aja, Coach? Jadi kalau berhasil tumbuh di Balikpapan ya khususnya. yang recommended untuk dibuahkan dia meskipun daerah mana aja lah ibaratnya itu Ninel, Academic, Trans, Dixon, habis itu MF sih Jupiter. Kalau MF itu kita harus perlu lahan yang agak luas karena dia kayaknya long spur. Tapi kalau yang biasa-biasa aja yang meskipun di polybag mau di apa aja tetap Tapi tadi saya lihat ada MF ini yang mau kita coba tanam ya, salah satu untuk mungkin di para-para ini. Kalau MF sendiri memang cara pembuahannya agak ribet karena banyak yang belum buahin. Tapi ya alhamdulillah saya sudah agak tahu lah caranya, meskipun dibilang dulu ya bukan. Cuma 2 kali saya buahkan caranya bisa. Oke, Coach, mungkin kita ini aja. Tadi kita bicara apa? Genjah ya. Kalau kita bicara genjah itu untuk jenis-jenis yang Coach sebutkan tadi, itu untuk rencana ataupun proses pembuahan berapa lama itu? Kalau pembuahan itu sebenarnya kalau di usia dia 6 bulan itu bisa dibuahkan. Cuman lebih bagusnya di usia dia lebih tua, di angka 1 tahun ke atas. Karena biar dia persiapkan batang. Nanti kalau efeknya dia di 6 bulan itu, kalau untuk sekedar icip-icip, 1 dompol, oke lah nggak masalah. Karena nanti yang ditakutkan harusnya dia nutris itu lari untuk pertumbuhan batang sama tunas, dia larinya ke buah. Sedangkan buahnya itu sendiri biasanya dari 120 hari dia baru matang, jadi 3 bulan. Yang harusnya 3 bulannya itu penyebaran tunas-tunasnya itu lebih banyak, terhambat gara-gara ini. Oke. Jadi ini yang mau ditanam di sini untuk di row 1 ini mungkin jenis Ninel. Mungkin yang lain-lain nanti mungkin ada beberapa varian ya di sini ya. Panjang segini sudah bisa dipindah ya? Berani, bahkan Berani, saya ya? biasanya lebih standar Lebih. biasanya tuh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ini bukan posisi untuk dikirim. Kalau saya nggak recommended kalau ini untuk posisi dia pengiriman karena nanti takutnya stres di jalan. Jadi kalau gini saya nggak standar, bahkan yang seperti ini pun saya nggak berani kalau untuk ngirim. Karena Ini apa ini, Coach? Ini MF. MF ya. Segini pun saya nggak berani ngirim istilahnya karena tingkat kesetresannya masih tinggi nanti dianya karena batangnya belum terlalu tua.
Kalau ketemu yang biasa nanganin oke lah, tapi kalau ketemu yang pemula-pemula nanti takutnya kapok malahnya mau nanam, takutnya gagal terus malah bikin. Jadi bukan karena kesalahan media tanamnya, bukan kesalahan penanamannya, tapi mungkin bibitnya yang tidak pas untuk ditanam gitu ya. Itu masih kurang. Sebenarnya ini dikirim bisa, tapi jatuhnya ke tangan siapa dulu. Perlu di treatment apa khusus gitu. Khusus lah. Kalau dia pohonnya sudah agak tua, meskipun dia stres, tapi kan udah gampang mati ibaratnya karena akar sudah kuat. Tapi kalau ini kan cuma dekat aja kita jadinya nggak masalah. Jadi mungkin nanti untuk treatment bibit yang mungkin stres apa segala macam mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang ini ya pada waktu kunjungan selanjutnya. Boleh. Karena coach ini waktunya luar biasa, siang bekerja, malam ngurus anak ya. Ya Kalau kadang-kadang urusan kapan nih coach? kadang grafting juga Grafting malam juga. itu. Jadi anak tunggu tidur grafting. Oke, kalau gitu kita mulai aja coach ya. Ini di apa, dirobek atau Dirobek. semestinya ini masangnya terakhir aja ya, jadi tidak mengganggu ya. Nggak masalah. Enggak masalah. Kalau bongkar usahain jangan hancur. Ini dari umur grafting berapa lama nih coach? Kalau bias Lebih 2 bulan atau 1 bulan? ini Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Tapi akarnya sudah mulai banyak. Jadi kalau saya sih mindah itu bagusnya pas masih akarnya masih agak muda-muda begini. Daripada dianya yang hitam-hitam itu. Kalau hitam-hitam itu nanti dianya lama lagi dia sempat berhenti dulu. Tapi kalau gini biasanya akar yang gini asal kena lembab dia mau jalan terus. Jadi untuk perkembangannya dia lebih cepat kelapa. Jadi langsung aja ditanam. Kemarin apa kita perlu kasih ini nggak coach, yang apa seperti yang pernah dicontohkan itu apa? Sabut kelapa. Sabut kelapa perlu nggak kira-kira? Kalau sabut kelapa ada bagus. Kalau ndak ada nggak masalah. Itu ada sabut kelapa coach. Mungkin kalau misalkan mau diimplementasikan mungkin kalau ada lebih baik kenapa nggak dipakai? Jadi sabut kelapa ini biasanya saya yang pertama karena saya biasanya itu di tempat saya banyak ayam, ya kan. Jadi dianya jadi pondasi supaya kalau ayam ceker-ceker nggak rusak. Tapi kalau di sini kan nggak ada ayam tuh. Jadi selain itu di dalamnya sabut kelapa ini kan banyak kandungan kalsium apa kalium itu. Jadi bagus buat pertumbuhannya pohon itu sendiri. Terusan itu dianya kan kalau ditutupkan kayak gini supaya tanah itu lembab. Jadi merangsang pertumbuhan akarnya. Terus ada pernah saya lihat juga tuh coach, penanaman tapi bukan pohon anggur ya, saya lihat itu di atasnya dikasih pecahan-pecahan batu bata atau apa, itu tujuannya apa, memang bisa memungkinkan nggak diimplementasikan di pohon anggur? Pecahan-pecahan batu bata gitu-gitu dia. Informasinya sih bahwa itu untuk menjaga kelembaban tanah. Itu mungkin gimana, bisa diimplementasikan nggak itu kira-kira? Kalau batu bata sih yang pernah info yang saya dengar sih memang katanya bagus. Cuma saya belum pernah ngaplikasikan. Belum pernah coba ya, belum pernah. Karena Dengan ini aja sudah maksimal, sudah bagus ya. karena kalau pakai batu bata satu berat, terlalu berat. Terusan itu ya nanti kalau isinya batu bata nempelnya nutrisi itu kan kurang. Dia kan ngikatnya di tanah ini. Iya. Makanya fungsinya kita kasih tanah itu buat ngikat nutrisinya dia. Jadi kalau pakai ini aja sudah cukup. Ini nanti ditimbun lagi. Ini dipenuhi nanti ya, tanahnya. Nggak usah, Oh begini aja. gini aja. Terus dikasih apa gitu biar menarik itu nggak perlu. Dikasih apa gitu nggak usah ya. Begini aja ya. Kalau mau dikasih batu bareng biar kelihatan kayak bonsai. Ini kan jadi kalau suatu dia kena hujan, ini ndak ambiar gitu lah istilahnya. Biasanya saya jadi saya biasanya pakai sabut kelapa ini, lama-lama kan dia busuk jadi kompos gitu. Ada nggak yang perlu apa ditambahkan dari proses tanam? Tadi kita sudah jelaskan dari awal ya, tanam sampai dengan tertanam. Mungkin untuk proses media tanam ada lagi yang sekiranya hal khusus yang perlu diperhatikan, atau mungkin ini aja? Ini aja cukup, yang penting satu jangan becek gitu. Terus ini penyiramannya gimana nanti? Ini setelah ini disiram,
kemudian penyiraman selanjutnya gimana? Atau setiap hari atau gimana? Bisa disiram setiap hari karena ini kan posisi tanahnya kan boros, jadi nggak masalah. Nggak masalah dia karena nggak becek. Sehari 3 kali nggak masalah, sehari sekali pun nggak masalah. Jadi kita lihat kondisi tanahnya. Jadi anggur tuh sebenarnya suka lembab, basah-basah itu suka bagus, tapi nggak suka kondisi yang becek. Bagus. Jadi dia itu tidak suka air tapi perlu air gitu ceritanya. Iya, karena dia akarnya kan serabut kalau dia ini becek. Tapi kalau dianya kering, kan akarnya serabut dia gampang stres. Oke coach, mungkin itu aja karena sudah mau maghrib. Mungkin sedikit bocoran dulu coach. Jadi gini, ini maksud saya dari 6 ini saya akan jalanin ataupun saya bentuk dengan 6 batang sekunder. Kemudian tersier atau ke atas. Mungkin sedikit ada sedikit pertanyaan dari saya. Itu bisa diimplementasikan kira-kira atau gimana? Terus metodenya gimana? Jadi mau dibuat sini naik, sini naik. Ya, jadi nanti sini 2 ada sekunder, nanti muncul tersier kan akan ini saya akan bantu cari lagi. Memungkinkan nggak begitu? Atau terus gimana ini? Kalau mau dibuat bisa nanti biar tersiarnya jangan terlalu rapat, karena takutnya maksa kan. Soalnya medianya terbatas. Tapi di sini kan cuma muncul 1 aja nih. Nanti gimana? Kalau mau dibentuk begitu ya dipotong 2. Tapi biasanya sampai kan ada 3 kan. Kayaknya kalau ini sayang sekali, sehingga ditunggu lama-lama terus dipotong-potong gitu. Iya. Kapan panjangnya gitu kan? Kalau mau sistemnya yang seperti itu memang harus dipotong. Cuma nanti bisa lah kita hidupkan tunas airnya. Bisa ya? Ya bisa, pakai tunas airnya bisa. Karena ini cuma 1 aja yang tumbuh dari tunas ini ya. Soalnya di rumah itu tunas air pun bisa berbuah. Oh, Bisa maksimal. Bisa ya. Yang penting nutrisi. Cuman memang dianya lebih lambat daripada tunas bat. Karena dia kan kecil, tumbuhnya serempak. Jadi lebih bagus tunas bat sebenarnya. Lebih bagus. Oke, mungkin terdengar sola-sola dari masjid. Kita mau melaksanakan sholat maghrib dulu. Tadi sebenarnya mau kita tanam siang, cuma kondisi informasinya tidak bagus siang ya untuk menanam bibit baru. Jadi sore persiapan. Nanti kita sambung lagi dengan beberapa pertanyaan mungkin yang belum yang ingin kita sharing lagi nih coach ya. Nggak apa-apa coach ya. Ada waktunya malam coach ya. Aman-aman. Oh iya, nanti kita sholat maghrib dulu, kemudian kita lanjut lagi. Demikian, kita sambung lagi nanti. Salam sukses buat Anggur Balikpapan.